sahabat itu. Semangat pagi sahabat MDRT Indonesia. Perkenalkan, saya Anda Sriani. Saya sudah bergabung dan sudah mencapai member MDRT 9 kali berturut-turut dengan kualifikasi 5 kali COT. Ya, saya juga bagian dari Komite MDRT Indonesia. Pada topik kali ini saya akan membahas tentang work from heart. Ya. Jadi, kenapa saya bilang WFH juga sama dengan teman-teman semuanya, bahwa kita sekarang ini dalam kondisi WFH. Tetapi WFH yang saya punya adalah WFH bekerja dari hati. Ya. Apa sih yang dimaksud bekerja dengan hati? Saya ada satu cerita tentang seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak. Satu anak cantik sekali. Ya, cantik, pintar, pokoknya menyenangkan deh. Ya. Setiap hari ibu ini suka sekali memberikan pelayanan untuk anak-anaknya. Pagi bangun tidur udah disiapin, nganterin anak sekolah, sampai bahkan pulang ke rumah masih melayani anak-anaknya sampai anak-anak tidur. Anaknya ada 2. Yang satu ini buruk rupa. Udah buruk rupa, nakalnya minta ampun, ya. Udah gitu setiap ke sekolah selalu bermasalah. Dapat teguran dari guru dan sebagainya. Tetapi ibu ini melakukan tugasnya dan mencintai anak-anaknya. Tidak pernah sekalipun dia mengeluh. Kenapa begitu? Karena ibu ini bekerja dengan hati. Dia mencintai anak-anaknya luar biasa. Dan suatu hari mereka pada saat berumah tangga, kedua anak ini, teman-teman tahu nggak? Siapakah yang paling sayang dengan ibunya? Ya, keduanya sayang. Tetapi anak yang buruk rupa, yang sudah dilayani dengan luar biasa, dia menjadi seorang yang berhasil. Dia menjadi seorang yang disanjung-sanjung, dan dia merasakan, dia menebarkan kasih pada saat dia melakukan pekerjaannya. Dan apa hubungannya dengan pekerjaan kita? Kasih atau cinta yang diberikan oleh ibunya itu memberikan satu saluran berkat, dan apa yang sudah ditanamkan itu yang dirasakan juga. Ya. Nah, seperti yang kita alamin sebagai agen asuransi, bahwa kita ini mengalami banyak hal. Apalagi peristiwa COVID-19 yang tidak pernah kita sangka. Kita lakukan pekerjaan kita, bahkan sekarang mungkin katanya lebih susah gitu. Kita banyak di PHP, banyak klien-klien kita yang menolak kita. Tetapi kalau kita bekerja dengan hati, kita tetap lakukan. Kita lakukanlah dengan sukacita. Nggak perlu sakit hati, nggak perlu kita marah. Dan kalau kita melakukan dengan hati, kita akan selalu memberi lebih dari yang diminta. Kalau dengan klien-klien kita, biasanya kita hanya apa? Menawarkan produk, menginfo produk. Nah, sekarang coba kita ganti. Apa yang saya lakukan selama ini adalah saya mereview produk-produk klien tanpa klien minta. Saya juga memberikan perhatian lebih untuk polis-polis yang sudah diambil. Kita mereview, mungkin dia sudah punya anak, dia udah punya kehidupan yang jauh lebih baik tanpa diminta oleh klien itu lagi. Nah, dari situlah klien merasakan kehadiran kita. Oh, ini agennya benar-benar mencintai nih. Ya, teman-teman, kita bersyukur pekerjaan kita ini pekerjaan anti badai. Betul nggak?
Ya, pada saat banyak semua orang kehilangan pekerjaannya, ada yang di PHK, ada juga yang perusahaannya kolaps ya, jadi tutup gitu. Tapi pekerjaan kita ini pekerjaan di semua musim. Ya, mau hujan, mau panas, mau pandemi, kita tetap dibutuhkan oleh klien-klien kita. Pada saat pandemi, sebetulnya ini adalah peluang besar buat kita. Peluang di mana klien-klien membutuhkan perlindungan asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Karena apa? COVID-19 kita nggak pernah tahu. Nah, kita harus menjadi seperti air. Kenapa? Di saat pandemi seperti ini, kita nggak bisa kalau kita hanya melihat, ya udah aku duduk manis aja, aku ngelihat siapa sih yang bisa melakukan saat-saat seperti ini. Kalau kita cuma melihat aja, kita cuma diem, kita nggak ngapa-ngapain, terus gimana? Ya, itu seperti kita jadi patung ya. Nah, kita harus menjadi air. Menjadi air menyesuaikan apapun tempatnya. Jadi apapun kondisinya. Saya bilang saya harus menjadi air. Jadi saya cerita sedikit. Setelah ada lockdown, jujur aja saya juga mengalami stagnan ya. 2 hari saya berpikir, benarkah ini gitu? Benarkah kejadian ini? Kita harus di rumah, tidak boleh ngapa-ngapain. 2 hari kemudian saya berpikir, saya harus mengubah cara berpikir saya. Dulunya saya yakin sekali bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar. Terutama masalah orang bilang saya ini cukup digital, hanya kecil lah ya gitu. Untuk medsos saya punya, Facebook saya punya, IG saya punya, terus apalagi ya, WA saya punya. Tapi saya tidak pernah melakukan posting, karena saya bilang ya itu bisa saya lakukan kapan-kapan, kayak orang nganggur aja gitu. Saya melakukannya kalau saya pengen aja gitu. Jadi seperti Facebook, saya cuma lakukan 1 tahun mungkin cuma 2 kali. Instagram punya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Saya punya Instagram, jujur aja itu ada karena apa? Pada saat beli batik di Danar Hadi, itu ada mbaknya bilang, mau diskon nggak gitu. Saya bilang mau. Ya udah, ibu harus punya Instagram, harus follow. Dan mbaknya itu yang buatin saya. Jadi saya nggak pernah posting. Nah, dengan COVID ini saya benar-benar bersyukur gitu. Kenapa bersyukur? Saya dipaksakan harus berubah. Yang dulunya saya nggak tahu cara memposting Instagram, saya bisa. Thank you untuk Reinhard, untuk Billy, untuk Siwan yang dengan senang hati, dengan sabar mengajarkan saya untuk posting IG. Juga untuk Novena ya, thank you itu. Terus WA status juga. Saya pertama juga nggak tahu gimana sih caranya, kenapa orang bisa status, saya enggak. Saya belajar. Jadi begini teman-teman. Setiap tahun saya punya mimpi. Dan pada saat pandemi, kita mungkin langsung, mimpi kita mau diterusin nggak ya? Nah, kalau saya tambahkan mimpi saya lebih banyak lagi. Mimpi saya tambahin, saya harus bisa Instagram dalam waktu 1 bulan. Lebih ahli lagi untuk posting-posting di medsos. Saya membuat tambahan lagi, membuat video untuk produk-produk supaya saya bisa menyampaikan ke klien-klien jauh lebih banyak. Ya, mungkin buat teman-teman mimpinya kok lucu ya. Karena teman-teman bisa melakukan sebelum-sebelumnya,
Tetapi saya baru melakukan ini sekarang dan sekarang. Ya, gitu. Nah, jadi semua mimpi saya tambahin. Terus saya juga ngikutin, waktu itu saya dengar mimpi dari Mili. Mili bilang pengen punya studio karena sekarang semua dikerjakan di rumah. Ya, saya juga sama. Ada satu hal lagi yang luar biasa yang mengubah saya dan teman-teman bisa setiap hari bertemu secara virtual. Ya, dalam satu hari saya belajar Zoom. Itu saya lakukan. Thank you juga Lucy yang mengajarkan saya untuk Zoom, ya. Jadi banyak hal yang dulunya saya tidak pernah bermimpi sedikit pun untuk ahli di dalam digital. Sekarang saya bisa lakukan. Tanda tangan digital saya lakukan. Memang kita harus berubah, gitu. Ya. Jadi yuk teman-teman, kita tambahkan di dalam list kita. Kita dulu cuman punya mimpinya mungkin seperti saya, ya. Saya pengen MDRT, saya pengen COT, saya pengen TOT. Saya sudah setting dari awal, gitu. Tetapi pandemi ini tidak membuat saya surut. Bahkan ini satu karunia besar. 2 bulan berturut-turut dari Maret, April pandemi, saya punya case cukup banyak, ya. Karena kita lebih mudah lagi untuk nge-push klien-klien kita. Kondisi seperti ini memang tidak diinginkan semua orang. Teman-teman, kita tidak pernah tahu kondisi ini akan berlangsung berapa lama. Kata pakar 1 bulan, kata ahlinya 2 bulan. Ada juga menurut paranormal bisa 1 tahun. Kalau kita cuma menunggu aja, kita tidak lakukan sesuatu, kita akan diam dan nggak tahu lagi harus ngapain. Ya. Jadi ada hal baru lagi yang saya lakukan juga. Selain kita cuma prospek, ya. Teman-teman, saya belajar medsos. Kalau medsos itu cuman saya lakukan untuk diri saya sendiri dan teman-teman atau tim saya yang agent. Bagaimana dengan klien-klien kita, gitu. Saya juga harus ajarkan mereka satu persatu. Saya ajarin, coba yuk kita buka IG, Instagram, ya. Klien juga nggak ngerti. Klien yang muda-muda mungkin dengan mudahnya ya mereka punya. Tetapi klien yang umurnya seumuran saya gini, mereka belum juga lakukan. Saya juga mengajarkan klien ide ini dan dia happy, gitu. Jadi apa yang saya lakukan membuat orang lain juga punya satu kegiatan baru yang mungkin di rumah mereka boring, nggak tahu harus gimana. Biasanya sih kalau tanya ke anaknya itu suka dimarahin, "Alah, mama ini maunya ikutan sama anak-anak kecil," gitu. Tetapi kalau kita yang ngajarin, dia merasa, oh iya, ada satu perhatian yang tidak dilakukan oleh agen asuransi lain, misalnya kayak gitu. Nah, yuk teman-teman, kita juga ajarin klien-klien kita untuk belajar medsos. Karena apa? Pada saat kita posting, kalau isinya cuman teman-teman kita yang agent-agent, kan sama aja gitu. Orang bilang jeruk makan jeruk nih. Nah, pada saat kita ajarkan ke klien supaya kliennya juga pengen tahu apa yang kita posting, gitu. Ya. Kompetitor kita itu sebetulnya bukan teman-teman agent dari perusahaan lain. Teman-teman tahu nggak? Kompetitor kita itu adalah sakit dan kematian. Kenapa kita harus lakukan sekarang lebih dan lebih lagi? Karena pada saat pandemi kita udah lihat berita. Orang yang sehat gara-gara mungkin hanya belanja di pasar jadi sakit COVID. Dan COVID itu tidak tahu seberapa besar yang ada di dalam tubuh. Karena saya punya teman sendiri yang kita bertemu sebentar dan dia sudah meninggal. Ya. Mungkin teman-teman di sini juga punya saudara atau teman yang tidak menyangka dia masih sehat. Loh, contoh kemarin ada juga penyanyi kan? Mungkin mereka teman-teman juga ngefans gitu.
ada juga keluarga-keluarga dari kita. Dan saya akan cerita satu hal yang saya alami sendiri dari papa saya. Papa saya datang ke rumah, dari pergi 15 menit kemudian beliau tiada. Inilah contoh, kita ini rapuh. Manusia ini bisa sakit, bisa meninggal jauh lebih cepat daripada apa yang kita lakukan di luaran sana untuk klien-klien kita. Nah, yuk teman-teman, kita sama-sama menebarkan berita bagus ini. Kita lebih banyak lagi menolong keluarga-keluarga di Indonesia untuk mereka punya polis. Ya. Kita tidak pernah tahu suatu hari nanti apa yang kita tanam, apa yang kita tabur itu akan jadi kebaikan buat kita. Kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Di sini saya tahu banyak perusahaan-perusahaan dari berbagai asuransi bergabung, teman-teman agent yang bergabung di sini. Yuk kita sama-sama mengedukasi semua klien-klien, tidak peduli klien itu klien kita atau klien orang lain. Ya, kita sama-sama karena kita tidak tahu siapapun orang itu kemungkinan akan jadi saudara kita. Yang saya lakukan, saya ini menanam. Bibit yang saya tanam, saya tidak tahu suatu hari dia akan menjadi sebuah kacang hijau, ya, dengan cepat kita bisa panen, atau menjadi sebuah pohon beringin, atau mungkin pohon mangga yang setiap saat akan kita panen dengan luar biasa. Jadi itulah yang saya lakukan setiap hari. Saya tetap konsisten bertemu dengan orang. Ya, itu satu komitmen saya. Setiap hari saya harus bertemu dengan satu orang. Every day. Nah, kalau sekarang kondisinya begini gimana? Ya, saya tetap lakukan teman-teman. Tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau dulu saya bertemu dengan langsung face to face, ya, dengan kliennya langsung bertemu. Sekarang saya lakukan bisa dengan WA call, bisa dengan Zoom. Saya ajarin klien-klien juga Zoom. Terus saya ajarkan juga mungkin teman-teman pakai Skype, ya, Skype itu. Jadi setiap hari saya juga bertemu. Mungkin saat pandemi ini kita bisa bertemunya hanya virtual. Tetapi begitu pandemi ini selesai, kita sudah punya orang-orang yang sudah kita edukasi, yang pada saat itu ekonomi sudah menjadi baik dan semua akan menjadi normal kembali, dan kita akan panen untuk case-case yang sudah kita tanamkan. Gitu. Nah, teman-teman di sini mungkin langsung ke pertanyaan, ya. Kalau ada yang tanya, saya coba lihat. Ya, saya masih punya waktu lagi, ya. Jadi teman-teman, saya punya satu hal yang teman-teman mungkin bisa lakukan. Setiap kita itu punya keahlian masing-masing, betul nggak? Mungkin teman-teman ada ahli di medsos, ada yang ahli juga di admin. Yuk lakukan sesuatu. Mungkin mempostingnya jauh lebih bagus karena keahlian itu akan lebih diasah lagi. Kalau yang ahlinya di admin, coba kita review klien-klien kita. Kita buatin klien-klien kita review polis yang jauh lebih bagus. Ya. Kalau teman-teman punya keahlian apalagi di dalam pekerjaan, boleh teman-teman lakukan apa yang kalian suka, gitu. Seperti yang saya lakukan sekarang. Jujur aja, saya nggak suka di admin. Saya nggak suka di medsos. Tapi saya melihat ada peluang di sana. Jadi saya udah mulai. Nah, pekerjaan yang kita lakukan dengan senang hati dan happy, itu akhirnya jadi satu hobi yang secara
tidak langsung kita maksudnya gini, secara nggak langsung kita jadi kebiasaan kalau tidak melakukan itu nggak enak gitu loh. Nah, jadi prospek, terus saya mengurus klaim, saya review polis-polis klien, saya juga rekrut karena saya juga leader. Itu menjadi satu hobi yang setiap hari saya lakukan dan saya happy sekali. Saya happy bekerja dalam perusahaan ini karena perusahaan ini adalah menanamkan kebaikan, berbuat kebaikan, dan membuat orang lain menjadi bahagia juga, karena kita ini garda depan keuangan keluarga. Kita nggak sadar ya teman-teman, selama ini kita bilang kalau dokter-dokter adalah garda depan. Dokter-dokter memang garda depan untuk menangani sakitnya. Tetapi teman-teman pernah berpikir nggak bahwa kita ini garda depan yang membayar semua tagihan asuransi, dan kitalah yang memberikan kehidupan baru di dalam keluarga yang ditinggalkan pada saat anak-anak masih membutuhkan. Oke teman-teman, kita lanjut dengan pertanyaan ya. Saya baca pertanyaannya. Oke, ini dari Billy ya. Bagaimana caranya konsistensi OT? Teman-teman, pada saat tadi saya bilang saya harus punya mimpi dan saya menulis mimpi saya dalam sebuah kertas. Saya menuliskan juga nama-nama klien-klien saya yang kira-kira saya akan tawarin dengan premi berapa. Itu saya tulis satu persatu. Dan percaya tidak percaya, itu bisa terjadi. Contoh nih, saya menawarin di sini ada misalnya Moy. Saya tulis Moy akan saya tawarin dengan premi 100 juta. Ya. Jessica, saya akan tawarin dengan 300 juta. Sebetulnya saya belum punya bayangan sama sekali, tapi saya punya kira-kira siapa yang akan saya prospek. Jadi saya total sampai dengan saya menuju COT, itu yang saya tulis angka-angkanya. Begitu tidak mau saya coret, saya ganti orang lain lagi. Sehingga saya tetap stay dengan angka itu, supaya angka itu tidak lepas ya, nggak bleset ya orang bilang. Terus Alberto, bagaimana cara meminta nasabah bayar tahunan? Ya, saya hampir nasabah saya semuanya bayar tahunan. Saya bilang sama klien, kalau bayarnya bulanan kita kadang-kadang bisa loss, karena 1 tahun kan 12 kali. Tetapi kalau bayarnya tahunan, kita ingat contoh nih, di tanggal 1 Mei jatuh tempo. Pada saat 1 Mei berikutnya, klien akan ingat. Ya. Jadi saya tanamkan supaya klien bayarnya tahunan supaya gampang diingat. Yang kedua, bayar tahunan biasanya lebih murah kalau untuk produk tradisional. Kalau untuk produk unit link memang ada 2 kemungkinan ya. Kalau kita mau average memang bulanan, tetapi kalau kita mau langsung hasil investasinya mungkin jauh lebih besar. Dari Lorencia, bagaimana caranya memotivasi diri saat ditolak? Teman-teman di sini kayaknya kalian sudah jago sih ya, gitu. Jadi pada saat saya mendapat penolakan, itu anugerah terbesar yang saya terima. Saya bersyukur kalau klien saya menolak, bener nggak? Kalau klien saya semua menerima, saya tidak pernah belajar sesuatu. Pada saat ditolak, saya tanya dalam diri, kenapa ya klien ini menolak? Apakah presentasi saya bagus? Sehingga saya bisa upgrade diri. Jadi biasanya saya ulangin lagi. Kalau saya presentasi seperti ini, kira-kira klien saya mau nggak ya beli gitu? Lah, kalau kliennya nggak, kalau saya sendiri nggak mau, berarti klien nggak mau. Itu yang saya bilang. Kalau saya ditolak, saya akan memperbaiki diri. Jadi klien mengajarkan saya untuk lebih belajar lagi, mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, dan ilmu itu akan membuat saya lebih improve ya.
Bagaimana dari Dia Eka? Bagaimana caranya supaya kita bisa terus persisten di bisnis ini secara terus-menerus dan selalu berprestasi? Ya. Thank you Dia Eka. Jadi begini teman-teman, saya punya prinsip, kita jangan berlari kencang setelah itu kita berhenti. Ya. Tetapi saya melakukan kegiatan ini, saya berlari mungkin tidak seperti yang teman-teman lakukan. Jadi saya berlarinya perlahan, kadang saya kenceng, tapi saya terus-terusan ya. Jadi saya berlari dan berlari. Meskipun perlahan, kalau kita jalan itu akan mengalahkan mereka yang lari sekali dan mereka berhenti. Maksud saya begini, kadang-kadang kita punya teman yang satu kali dapat gede terus dia berhenti, betul nggak? Kalau saya selalu konsisten. Apa yang saya lakukan setiap hari itu membuat kebiasaan, meskipun 1 langkah, 2 langkah, tetapi kita terus berlari. Seperti kita berenang dalam air lah ya. Kita berenang dalam air, kalau kita berhenti, kita akan tenggelam. Tapi kalau kita berlari-lari, berenang-renang terus bergerak-gerak, itu kita tetap ada di permukaan dan kita suatu saat kita bisa loncat lebih tinggi lagi. Terus Moifa, bagaimana ibu meyakinkan klien yang baru dikenal agar mau polisnya direview oleh kita? Ya, saya juga punya klien baru yang saya bilang begini, Bapak atau Ibu, kalau saya boleh membantu, saya akan bantu review polisnya. Kenapa? Karena 90% klien punya polis, dia tidak tahu isinya. Dan banyak klien juga yang di dalam polisnya itu sudah nggak tahu isinya, nama dan tanggal lahir ada yang salah. Saya biasanya bilang gitu, kalau Bapak mau atau Ibu mau, yuk saya review polisnya, atau yuk kita sama-sama review polis. Itu yang saya lakukan untuk klien-klien saya. Jadi gini, nggak bisa langsung, memang kita harus pendekatan ya, supaya klien juga trust gitu. Dari Sansan, bagaimana cara memulai pembicaraan di telepon dengan klien saat pandemi seperti ini? Ya, sama mungkin teman-teman ya. Jadi saya bertanya kepada klien bagaimana kabarnya, terus udah gitu menurut klien kondisi seperti ini seperti apa. Jadi saya menggali klien dari hal ketakutan, ya. Apakah klien baik-baik aja atau klien punya satu ketakutan. Nah, terus saya arahkan lagi, kalau ketakutan itu tidak kita antisipasi, menurut klien gimana? Jadi saya lebih banyak bertanya. Lebih banyak bertanya sampai suatu titik klien itu tahu, iya, sebetulnya aku ya butuh sih asuransi kesehatan, karena asuransi kesehatanku yang lama ini sebetulnya nggak cukup, contohnya seperti itu ya. Jadi kita gali, kita tanyain apakah sudah tahu bahwa biaya untuk COVID segini besar, apakah tahu bahwa kondisi COVID ini tidak bisa dipandang remeh seperti itu. Jadi satu hal ketakutan yang saya ceritakan ke klien dan saya tanyakan, kalau seandainya mengalami hal seperti itu, apa yang dirasain gitu. Oke. Dari Thomas Gosali. Ya. Mencapai COT berapa case, Bu? Thank you, Thomas. Saya jadi gini, rata-rata setiap tahun saya punya case itu di atas 30 ya. Tahun kemarin saya punya case 60 ya. Itu 33 case asuransi kesehatan,
Kebetulan di perusahaan saya asuransi kesehatan on bill ya, yang murni jadi stand alone. Jadi saya mengedukasi klien-klien saya untuk punya asuransi kesehatan. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit. Sebetulnya bukan sakit, teman-teman. Saya ini mengantarkan kakak ipar saya sakit di rumah sakit di Singapura ya. Jadi saya mengantar, bukan saya yang sakit, saya mengantarkan. Karena saya ini kecapean mungkin ya, kecapean. Saya sendiri yang masuk rumah sakit. Dan teman-teman tahu nggak? Dari tidak sakit, mengantar orang sakit jadi sakit. Dalam 4 hari saya habis 110 juta. Itu yang saya ceritakan. Mungkin teman-teman di sini juga punya pengalaman dari klien-kliennya atau dari saudara-saudaranya yang pernah klaim. Kalian bisa ceritakan. Karena apa? Kalau kita punya saudara, punya teman, klaim dan mereka bayar sendiri, itu buat saya itu, aduh sayang banget gitu. Kenapa harus bayar segitu banyak? Sedangkan asuransi kesehatan kan murah sekali ya. Tuh, ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan, dari Rita Dewi. Thank you ya Rita. Bagaimana menentukan premi besar dan tepat buat nasabah sehingga nasabah mau? Saya juga mau kalau gini ya. Jadi begini Rita, premi besar bukan kita yang menentukan, kita yang menghitungkan nasabah. Jadi saya bertanya biasanya dari pengeluaran nasabah. Kalau menanyakan nasabah itu penghasilan, dia nggak akan ngaku, betul nggak? Kalau kita tanya, Pak, penghasilannya 1 bulan berapa? Masa kliennya mau cerita nih sama kita, penghasilan saya 10 miliar Bu, jangan-jangan mau dihutangi nih, gitu kan? Nah, jadi saya bertanya dari pengeluaran. Dari pengeluaran itu saya bagi dengan bunga bank. Bunga bank saat ini. Ya. Jadi nanti akan keluar berapa, contoh nih. Contoh bunga bank saat ini, jadi saya tanya ke klien, bunga bank saat ini 5%. Klien pengeluarannya 10 juta nih misalnya. Saya tanya, kalau dengan bunga bank 5% ya, berarti klien kita harus punya uang pertanggungan minim 2,4 miliar. Ya. Jadi itu yang saya lakukan sehingga saya bisa dapat uang pertanggungan besar. Atau kalau teman-teman mau dengan cara, saya langsung bilang sama klien, tren sekarang untuk uang pertanggungan itu orang-orang sudah punya 20 miliar, 50 miliar. Apakah Bapak masih mau dengan uang pertanggungannya cuma 1 dan 2M? Biasanya saya gitu. Jadi saya ambil dari segi emosional klien ya. Kalau kliennya gengsian, dia langsung bilang, memang berapa sih 50M itu gitu. Nah, biasanya bisa langsung gitu juga sih. Jadi ada 2 cara saya melakukan uang pertanggungan yang besar. Dari Jessica Andrili. Thank you Jessica. Boleh bagi tips, kebetulan saya baru memulai karir sebagai agen asuransi. Tips apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi agar kita bisa sukses? Jessica, saya dulu juga mengalami hal yang sama. Jadi maksudnya saya memulai karir ini dari nol ya. Saya dari keluarga yang anti asuransi. Jadi nggak punya pengalaman keluarga punya insurance ya. Terus saya juga bingung gitu memulainya dari mana. Yang saya lakukan hanyalah ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya mengamati teman-teman saya yang produksinya besar-besar gitu ya. Saya bingung, kok bisa ya closing segitu besar? Ya. Nah, enaknya di perusahaan ini, Jessica,
setiap teman itu akan cerita dan akan mengajarkan hal yang baik dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Kalau kita bisa lihat misalnya KFC nih, Kentucky Fried Chicken, atau Kopi Janji Jiwa, atau apalah ya gitu. Kita tanya kepada perusahaan itu, bilang, ini gimana ya caranya supaya bisa buat KFC gitu, atau buat Kopi Janji Jiwa. Mereka mau nggak ngajarin? Enggak. Mereka akan meminta bayaran besar untuk memberitahunya kan, atau mengajarinya. Kalau di insurance ini, saya merasa bahwa teman-teman, karena saya berkumpul di komite ya, semua perusahaan asuransi berkumpul di sana. Jadi maksudnya semua agen-agen dari perusahaan asuransi berkumpul di sana. Kita belajar bareng dan tidak pernah merasakan bahwa kita menjadi pesaingnya gitu. Justru saling support satu dengan yang lain. Tidak melihat, sampai saya ini lupa bahwa teman saya ini dari insurance lain gitu. Karena kita jadi satu gitu, satu keluarga yang tidak pernah takut disaingin. Dan mereka mengajarkan. Jadi saya bilang ATM, amatin, tiru dari yang udah sukses, dan modifikasi. Ya, jadi setiap kita kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh nih, kalau kita sukanya di medsos, coba belajar dengan teman-teman yang di medsos untuk posting misalnya gitu. Kalau saya lebih suka jual, misalnya saya lebih senang jual asuransi kesehatan, saya lebih senang jual asuransi jiwa. Jadi setiap orang punya kesenangan dan kelebihan masing-masing ya. Jadi kumpulkan semua database nama-nama klien. Jessica bisa belajar, Jessica bisa coba untuk orang-orang yang Jessica kenal ya. Jadi misal nih, kalau punya saudara, atau gampang aja misalnya punya adik, punya kakak, atau punya teman baik nih, Jessica bisa bilang, boleh ya aku belajar untuk presentasi dulu, kalau nanti ada salah tolong dikasih tahu. Nah, jadi dia akan merasakan, dia nggak ngerasa ditawarin, tetapi dia akan mendengarkan. Pada saat mendengarkan, nanti dia akan, loh Jess, memang perusahaan produk apa sih terbaik buat saya? Biasanya gitu. Mungkin itu Jessica bisa lakukan. Jadi dari awal, mulai dari kita nggak fasih atau kita nggak lancar, sekali, dua kali, lama-lama nanti akan jadi lancar. Dan lakukan terus-menerus. Bu, dari Dorisma, Bu, kalau calon nasabah bilang asuransi kesehatan nggak penting karena sudah ada BPJS, bagaimana Ibu menjawabnya? Ya, thank you Bu Dorisma. Jadi begini, BPJS itu wajib ya. Kemarin saya dengar 82% penduduk di Indonesia punya BPJS. Tetapi BPJS itu terbatas, ada rambu-rambu khusus yang tidak bisa dipakai. Gitu. Terus sekarang, yang paling gampang sekarang ini pandemi. Saya biasanya tanya sama klien, masih maukah pakai BPJS kalau seandainya nih, seandainya kondisi di rumah sakit yang ditentukan BPJS sudah tidak mencukupin atau sudah penuh. Apakah kita masih menunggu ataukah kita melakukan hal lain, mungkin memakai rumah sakit swasta yang harganya cukup mahal, yang bisa menguras banyak uang kita. Boleh dong dilengkapi, punya BPJS oke. Tapi kalau dilengkapi dengan asuransi yang kita punya, itu berlaku di semua rumah sakit, berlaku di semua rumah sakit, dan kalau yang on bill dibayar sesuai tagihan. Gitu. Dari Edianto, berapa rata-rata average case Bu Anda untuk capai waktu COT ya? Jadi tadi saya udah jawab juga ya. Saya mencapai COT ada yang 30 case, ada yang 60 case. Jadi kalau saya bagi rata-rata lebih kurang 1 bulan 5 case ya.
1 bulan 5 case, 1 tahun ya 60-an. Jadi untuk Edianto bisa lakukan banyak case, tidak harus dengan 1-2 case aja. Banyak case juga bisa menuju COT. Saya bilang case saya nggak besar-besar banget. Kalau case asuransi kesehatan itu lebih kurang 20 juta. Tetapi 20 juta kalau 30 case itu udah jadi 1 MDRT loh. Case kecil tetap kita ambil. Case kecil kalau kita pelihara, teman-teman, itu bisa menjadikan case besar. Saya cerita sedikit dari case kecil yang saya punya ya. Saya punya klien, preminya yang zaman dulu nih 3 juta setahun, punya asuransi kesehatan. Tapi pada saat dia sakit, saya melayani dia di rumah sakit. Melayani maksudnya gini, saya datang, saya kunjungin, terus saya bawakan sekedar bingkisan ya, saya urus klaimnya, klaim itu dibayar. Dan saya tidak pernah tahu bahwa klien saya ini sudah menjadi kaya. Klien saya ini dulu rumahnya kecil, tapi kita tidak mengikuti perubahannya sampai sedemikian detail ya. Tahu-tahu klien saya itu sudah punya rumah yang dijaga oleh satpam. Dan pada saat saya datang, saya mendapatkan order jauh lebih besar dibandingkan dari preminya dia pertama. Tahu nggak teman-teman, berapa kali lipat? 20 kali lipat dari premi 3 juta. Jadi saya dapat orderan ya 60 juta langsung. Dan saya dapat referensi lagi dari beliau, premi sekitar 300 juta. Itu yang saya lakukan. Kenapa kita lakukan semua pekerjaan kita dengan hati? Ini satu pekerjaan mulia yang tidak dimiliki semua orang, yang kita bisa kerjakan ya. Dan sekarang ini kita bisa kerjakan di rumah. Teman-teman, apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Ya, kita tidak bisa mengubah pandemi ini selesai dalam waktu dekat. Kita tidak bisa mengubah pandemi ini, ayo pandemi ini kita singkirkan. Kita nggak bisa. Kita tidak bisa menjadi matahari. Ya. Yang kita bisa lakukan, kita bisa menjadi lilin kecil yang menyinari. Tetapi jangan ditaruh lilin itu di satu tempat. Bawalah lilin itu kemanapun kau pergi, karena itu akan menjadi sinar untuk semua orang. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan, dan terima kasih untuk partisipasi dan antusiasme sahabat MDRT Indonesia. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan maaf juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Jadi jangan lupa follow sosial media MDRT Indonesia untuk mendapatkan info-info paling update mengenai perkembangan MDRT. Sosial media yang kita miliki adalah Instagram MDRT Indonesia, Facebook MDRT Indonesia Official Account. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube MDRT Indonesia ya. Please like, share, dan komen ya teman-teman. Untuk pembicara selanjutnya pada hari Rabu minggu depan, tanggal 13 Mei, sahabat kita juga ya, Glenn Alexander Winata atau biasa dipanggil Glenn, dengan kualifikasi 7 kali MDRT member dan dengan 1 kali COT. Saksikan terus FB Live MDRT Indonesia setiap hari Rabu mulai pukul 16.00 sampai dengan 16.45. Terima kasih, salam MDRT.
thank you teman-teman. Thank you Mari, thank you semuanya. Baik Kak, thank you. Special thank untuk Billy, Hendrik, Kennedy, untuk tim media ya.